Nah, di tengah perjalanan, Wak, Devi baru ingat kalau dia melupakan plastik hitam berisi pembalut kotornya itu. Ternyata itu plastiknya masih dia tinggalkan gitu aja di pasir pantai, Wak. Posisinya belum dia buang ke tempat sampah. Devi yang panik pun langsung bilang ke Rani, "Rani, kayaknya aku lupa lah buang tadi pembalut dalam plastik itu ke tempat sampah. Aku tinggalin di mana pembalut tuh? Tapi aku cuci kan?" Nah, Fiza, Wak, yang tiba-tiba nyaut, bukan si Rani. "Belum, Fiza, tadi air nggak ada di situ." "Nah, tuh ngapa nggak kau buang ke tempat sampah aja, Dev?" "Nah, itulah dia rencananya memang mau ku bersihkan di pesantren. Malah terlupa gua." Nah, mendengar hal itu, Wak, beberapa kawan yang lain pun terkejut nih. Tapi Rani mencoba menenangkan Devi. "Udah, Wak, nggak apa-apa kok, nggak usah terlalu dipikirkan. Insya Allah nggak napa-napa," katanya. Nah, setelah ditenangkan, Devi pun tampak tenang dan tidak terlalu memikirkan hal itu lagi. Nah, sesampainya di pesantren, Wak, mereka pun kembali ke kamar masing-masing sekalian mandi untuk persiapan sholat maghrib berjamaah. Namun pada saat semua kawan-kawannya ini lagi membersihkan diri, cuma Devi lah, Wak, yang nggak langsung mandi. Dia justru macam rebahan gitu di kasur dan tidak lama kemudian ketiduran. Kawan-kawan yang lain waktu itu masih memaklumi, oh mungkin kecapean dia tuh, kan lagi haid pula dia ya kan. Dah, Fiza sama kawan-kawannya pun menujulah ke musola pesantren untuk sholat berjamaah, kecuali 3 orang temannya memang sedang haid. Pertama Devi tadi, Haniyah sama Farah. Nah, ini mens juga nih. Tapi meskipun tidak sholat, Haniyah sama si Farah ini melakukan zikir dan amalan-amalan yang boleh dilakukan saat haid itu loh, Wak. Sebagaimana peraturan yang memang diwajibkan di pesantren tersebut juga. Sedangkan, Wak, si Devi, dia masih juga ketiduran di kasurnya. Nah, Haniyah sama si Farah pun coba bangunin dia lah kan, "Dev, ayolah Dev, bangunlah weh. Zikir kita sama-sama." Nggak direspon sama si Devi, diam aja dia. Nah, singkat cerita, sekitar setengah 8 malam, kawan-kawan yang lain pun kembalilah ke kamar usai melaksanakan ngaji maghrib sekalian juga sholat isya. Nah, disitulah, Wak, mereka nengok si Devi udah bangun dan sepertinya bersiap untuk mandi. Tapi, Wak, yang anehnya Devi itu bukan langsung mandi. Dia malah jongkok di depan pintu kamar mandi sambil ngelamun. Aduh, merinding gak sih? Dan FYI, Wak, kamar mandi ini terletak di sisi lorong ya, sehingga anak-anak yang lain tuh bisa nengok keberadaan si Devi nih. Jadi waktu lalu-lalang, kenapa si Devi temenung tuh jongkok, Wak, depan kamar mandi itu? Nah, Fiza yang keheranan, dia langsung lah nanya ke kawannya, "Woi Dev, ngapain kau di sini? Mandilah kau dulu sana. Bentar lagi kita makan malam, terjongkok pula kau di sini," katanya. Nah, di situ Devi dia mau nggak jawab sama sekali. Dia cuma berdehem-dehem aja. Jongkok tapi tuh. Ya Allah. Nah, Fiza sama kawan-kawan pun nggak ambil pusing dengan perilaku anehnya si Devi ini. Mereka pun memutuskan masuk lagi ke dalam kamar. Akhirnya mereka makan malam lah itu bersebelah saja, Wak, tanpa kehadiran si Devi. Dan karena Devi ini nggak kunjung kembali, akhirnya 2 orang temannya pergilah ke kamar mandi kan buat ngecek keberadaan si Devi. Sesampainya di kamar mandi tersebut, Wak, ternyata mereka tidak menemukan Devi. Kamar mandi itu ada macam 4 bilik kecil gitu loh, Wak. Mereka buka satu-satu, nggak ada Devi di situ loh. Kosong semua ya. Nah, 2 orang kawannya pun jadi panik kan, "Woi Devi, kok kemana Devi?" Kata mereka berkeliling lah itu di setiap sudut pesantren sambil manggil-manggil nama si Devi nih. Akan tetapi, Wak, Devi belum juga ditemukan. Nah, karena khawatir sesuatu terjadi sama si Devi, 2 orang kawan ini pun langsunglah balik lagi ke kamar dan melaporkan kepada kawan-kawannya, "Wak, Devi nggak ada di kamar mandi, kami udah cari kemana-mana nggak ada dia," katanya. Kok bisa, Wak? Udah kau cari? Udah nggak ada. Oh iyalah kita lapor aja ke Umi Abi yuk, kata salah satu di antara mereka nih. Nah, Umi Abi kan pengurus pesantren kan, tinggal juga di pesantren itu, Wak. Dan setelah mendapatkan laporan dari Fiza beserta teman-temannya, Umi Abi sekaligus Uti, ibunya Abi yang memang udah sepuh, Wak, turut itu membantu pencarian si Devi. Yuk cari. Devi, diteriak-teriakin mereka semua berpencar, Wak, ke seluruh penjuru pesantren. Dan alhamdulillahnya Fiza dan teman-temannya akhirnya menemukan Devi. Dan kalian tahu, ternyata Devi berada di area jemuran baju yang terletak di belakang pesantren dekat ladang tebu tuh. Anehnya lagi, Devi dalam posisi ini, maaf ya, Wak, sebelumnya maaf kali. Devi dalam posisi buang air besar dan dimain-mainkannya kotorannya itu pakai tangannya. Maaf ya. Tuh kata Fiza. Apa nggak terkejut Fiza sama kawan-kawannya kan? Devi pun menyadari, Wak, Fiza sama kawan-kawan ini datang. Bukannya malu apa kayak gimana, enggak, Wak. Devi ini malah tersenyum gitu sama mereka kan. Gitu, nyeringai dia ke arah si Fiza sama kawan-kawannya tuh. Sambil main-mainin itu.
Oh ya Allah, melihat pemandangan itu sontaklah mereka semua lari sekencang-kencangnya, nggak ada yang berani nyamperin si Devi, kabur semua ya, dan langsung melaporkan kejadian itu kepada yang lain. Akhirnya Wak Umi yang pada saat itu kebetulan lagi pakai sarung tangan tuh, kalian sarung tangan kain tuh, langsunglah dibersihkan kotoran yang ada di tangannya si Devi, dan beliau juga langsung menyelimuti tubuh Devi dan membawa Devi ke kamar. Nah pada saat melewati kawan-kawan ini, Devi lagi-lagi tersenyum menyeringai, Wak. Gitu. Nah waktu itu mereka berpikir, oh Devi ini kerasukan mesti ini ya kan. Kerasukan Umi pasti Devi kerasukan Umi ya. Ini bukan kesurupan, jangan ngada-ngada kalian kata Umi. Dan setelah penemuan si Devi itu, semalaman mereka semua berjaga menunggu si Devi yang lagi tertidur. Karena takut terjadi apa-apa sama si Devi ya kan. Nah barulah keesokan harinya Devi pun terbangun dari tidurnya dalam keadaan yang memang masih sama kayak kemarin. Dia masih kayak senyum-senyum sendiri gitu, Wak. Dan parahnya lagi nih, Wak ya, Devi menolak mengenakan baju, nggak mau dia. Dia mau tanpa busana. Dia juga nggak mau makan, nggak mau sholat dan melakukan aktivitas seperti biasanya, nggak mau. Dia hanya terdiam di atas kasur sambil telah. Nah Umi yang tahu kalau keadaan Devi ini belum membaik, kemudian akhirnya membawa si Devi ke musola untuk diruqyah, Wak. Di titik ini, Wak, sebenarnya pihak pesantren ini belum memberitahukan kondisi Devi kepada keluarganya, karena mereka pikir Devi ini akan kembali normal kok usai diruqyah. Tapi ternyata prasangka tersebut salah besar. Selesai diruqyah, Wak, bukannya membaik, kondisi si Devi ini justru malah menjadi-jadi, Wak. Umi dibantu dengan santri lainnya pun kemudian memapah Devi balik lagi ke kamar nih. Tapi Wak, belum sampai ke kamar, masih di perjalanannya, Devi kembali melakukan satu hal yang di luar nalar. Di mana Devi tiba-tiba melepaskan diri dari pegangan kawan-kawannya dan langsung berjongkok untuk buang air kecil pada saat itu juga. Posisi ramai nih, kawan-kawannya ada di sebelah-sebelah dia nih, belum sampai di kamar, itu juga bukan kamar mandi, langsung jongkok buang yang kecil ya. Ada Abi juga loh, Wak, padahal di situ tuh, ha. Dan di saat yang bersamaan lagi-lagi Devi tersenyum kecil kepada semua teman-teman yang ada di sana. Tapi senyum tuh aneh tuh. Ini pipis nih, jongkok kan. Ya Allah, kok terbayang. Oh, kayak ini. Kayak si Imingnya Medium yang di atas meja yang waktu di CCTV nampak tuh kan, yang di kamera tersembunyi sama fotografer, ya itulah pokoknya kan dia ada pipis di atas itu, kayak gitu. Aduh terbayang. Nah karena dirasa semakin parah dan sulit untuk ditangani, akhirnya barulah itu Wak Umi nelpon keluarga si Devi dan memberitahukan perihal kondisi Devi. Umi juga meminta keluarganya Devi untuk datang langsung ke pesantren dan membawanya pulang untuk sementara waktu. Karena apa? Karena kondisi Devi sudah tidak memungkinkan untuk tetap berada di pesantren beserta teman-temannya, bersama teman-temannya. Dan FYI pada saat itu pula lah pihak pesantren mengetahui bahwa ternyata Devi ini adalah anak tunggal yang cuma tinggal berdua sama mamanya, sedangkan ayahnya udah lama meninggal, Wak.